Karena yang request ini banyak banget, hari ini Intan mau membahas Sun Tzu, penulis buku The Art of War. Fokus Intan hari ini itu tentang strategi Sun Tzu dan pengaruhnya terhadap perkembangan perekonomian di China. Tajian ni hao, namaku Intan, selamat datang di channel aku, Dynasty. Sebelum memulai video ini, seperti biasa, Intan mau membacakan Saweria yang masuk. Kali ini Saweria yang masuk dari NN, message-nya semangat terus ya. Terima kasih. Buat teman-teman yang mau mendukung channel ini, supaya channel ini bisa berkembang lebih jauh lagi, teman-teman bisa mendukung channel ini via Saweria, yang linknya Intan taruh di description box. Bantuan sekecil apapun itu berguna banget bagi channel ini. Nanti untuk minggu depannya, semua message yang masuk via Saweria itu Intan bacain semuanya. Okay, let's start! Teman-teman pasti tahu siapa sih Sun Tzu itu. Dia itu pengarang buku The Art of War, yang bukunya itu terkenal di seluruh dunia. Bukunya itu cetar, membahana, dan dipakai oleh tokoh-tokoh dunia. Sebelum Intan masuk ke strateginya Sun Tzu itu, Intan mau kenalin dulu siapa sih Sun Tzu itu. Sun Tzu itu lahir pada tahun 544 sebelum Masehi. Di Chunju itu salah satu catatan Tiongkok kuno yang menjadi dasar sejarah-sejarahnya China ya. Dan menurut Sima Qian, di bukunya Sima Qian yang berjudul Shiji, Sima Qian itu pesejarah yang terkenal banget. Dia bilang kalau Sun Tzu ini lahir di zaman musim semi dan musim gugur. Dan Sun Tzu itu bekerja sebagai ahli strategi Raja Helu. Dan karena dia itu saat menjadi strategi perang itu menang terus, kebanyakan menang lah ya. Menang terus, dia menuliskan strategi-strateginya itu dalam sebuah buku, yaitu Sun Tzu Bing Fa, yang berarti The Art of War. Sun Tzu Bing Fa ini terdiri dari 13 chapter. Seperti yang Intan bilang tadi, bukunya Sun Tzu The Art of War ini ampuh banget dan menjadi andalan tokoh-tokoh dunia untuk memenangkan strategi perang. Seperti yang dicantumkan di dalam bukunya Mark R. McNally, di bukunya Sun Tzu and the Art of War. Mark R. McNally ini bilang kalau Mao Zedong saat perang melawan partai nasionalis, dia menggunakan strategi Sun Tzu, yaitu gerilya. Hasilnya menang. Bukan cuma di China saja. Di Jepang, Jenderal Oda Nobunaga dan Toyotomi Hideyoshi, dia juga bilang kalau dia itu memakai strategi Sun Tzu itu untuk mempersatukan Jepang. Lalu di dalam review militernya Douglas M. McGrady dalam bukunya Learning from Sun Tzu, dia mengatakan bahwa Jenderal Vietnam Vo Nguyen Kiap itu berhasil mempertahankan negaranya dari serangan Perancis dan Amerika karena dia menggunakan strategi Sun Tzu. Strategi Sun Tzu ini bukan cuma dipakai di medan perang. Di World Cup 2002, Luis Felipe Scolari, dia itu manajernya tim Brasil tahun 2002. Dan tim Brasil itu berhasil memenangkan sepak bola World Cup 2002 itu dimenangkan oleh tim Brasil. Luis Felipe Scolari itu bilang ke media bahwa dia itu memakai strategi Sun Tzu dalam memenangkan Piala Dunia tahun 2002. Juga di Indonesia, disadur dari majalah Tempo, konglomerat Mokhtar Riyadi. Dia menggunakan strategi Sun Tzu ini dalam mencapai kesuksesannya. Mulai dari nol nggak punya apa-apa sampai sekarang jadi konglomerat. Dia adalah contoh-contoh tokoh-tokoh yang menggunakan strategi Sun Tzu dalam bukunya The Art of War untuk meraih kemenangan di bidang apapun. Sekarang apa sih buku Art of War itu apa? Buku Art of War itu terdiri dari 13 chapter. Chapter pertama itu tentang menetapkan rencana. Chapter kedua tentang pembiayaan perang. Chapter ketiga tentang pedang yang tak tersarungkan. Chapter keempat tentang taktik. Chapter kelima tentang energi.
chapter ke-6 tentang titik lemah dan titik kuat, chapter 7 tentang manuver, chapter 8 tentang variasi taktik, chapter 9 tentang pasukan dalam perjalanan, chapter 10 tentang tanah, chapter 11 tentang 9 strategi, chapter 12 tentang menyerang dengan api, dan chapter ke-13 tentang kegunaan mata-mata. Tapi Intan tidak membahas chapter ini satu persatu. Buat teman-teman yang tertarik supaya Intan itu membahas chapter per chapter ini satu persatu, silakan tulis di komen. Soalnya per chapternya ini menurut Intan loh ya, ini bukunya ini bagus dan Intan sendiri itu juga banyak memakai pedoman-pedomannya Sun Tzu ini dalam kehidupan Intan. Ini bagus banget, tapi masalahnya ini bukunya ini berat guys. Kalau berat itu ya berarti kalau nonton videonya Intan, teman-teman butuh sedikit fokus. Kalau misalkan teman-teman berminat supaya Intan itu membahas chapter per chapternya, jadi satu video satu chapter, jadi Intan bakal bikin 13 video, silakan tulis komen di bawah. Oke, sekarang Intan masuk ke topik bagaimana strategi Sun Tzu ini berpengaruh dalam perkembangan perekonomian di China. Intan mau menyadur kutipan-kutipan Sun Tzu yang tercantum dalam buku The Art of War-nya James Clavell. Yang pertama, kutipan dari Sun Tzu, seni perang tertinggi adalah menaklukkan musuh tanpa berperang. Ini contohnya waktu Hong Kong lepas dari Tiongkok. Kenapa? Karena perang menelan banyak korban jiwa. Tapi sebaliknya di tahun 1997 saat Hong Kong kembali ke Tiongkok, itu Deng Xiaoping melakukan negosiasi dengan Margaret Thatcher. Hasilnya Hong Kong kembali ke Tiongkok tanpa ada korban jiwa. Buat teman-teman yang pengen tahu, Intan pernah bahas siapa sih Deng Xiaoping itu. Dia itu orangnya cetar banget. Teman-teman bisa nonton, linknya ada di atas, di description box juga sudah Intan taruh. Itu strategi Sun Tzu yang pertama. Strategi Sun Tzu yang kedua, perlakukan orang-orang Anda seperti halnya anak-anak yang Anda kasihi dan mereka akan mengikuti kemanapun Anda pergi. Ini juga Intan kasih contoh Deng Xiaoping lagi. Deng Xiaoping dan Mao Zedong, perlakuannya terhadap petani. Di zamannya Mao Zedong, petani itu disuruh kerja keras, hasilnya dikasihkan ke negara. Terus petani-petani itu dibayar dengan beras sesuai kinerjanya. Petani yang kadang-kadang dikeluhkan oleh petani-petani itu kurang. Setelah Mao Zedong meninggal, kan digantikan Deng Xiaoping tuh ya. Kebijakannya ganti. Deng Xiaoping ngasih kebebasan kepada petani. Kamu mau nanam apapun terserah. Kamu mau jual dengan harga berapapun terserah. Pokoknya pemerintah minta bagian sekian. Dan petani itu seneng banget, dia lebih giat bekerja karena cuan kan. Dan berkat kebijakan dari Deng Xiaoping ini, produksi pangan di China itu meningkat. Kan China saat itu dalam keterpurukan. Orang-orangnya banyak yang kelaparan. Gimana-gimana, warganya itu harus diselamatkan dulu. Produksi pangan meningkat. China sudah tidak kelaparan lagi, bukan negara yang kekurangan akan makanan lagi. Dan ini adalah titik balik perubahan perekonomian di China. Kutipan Sun Tzu yang ketiga, kalau musuh bisa digunakan, jangan dibunuh. Ini Intan ibaratkan saat Deng Xiaoping merangkul negara-negara barat untuk berinvestasi di China. Apakah Deng Xiaoping menganggap negara-negara barat itu musuh? Iya, negara-negara barat adalah musuh yang masih bisa digunakan. Menurut Zhe Hongtao, yang merupakan Direktur Institute for China and Global Development, saat itu Deng Xiaoping itu ngasih tawaran ke pengusaha asing untuk masuk ke China dengan barter transfer teknologi. Dan ini sekarang dipakai Jokowi guys. Jadi Deng Xiaoping itu bilang gini, kamu sini buka pabrik di China, berinvestasi di China, pakai tenaga kerjanya China, tenaga kerjaku murah. Terus pendudukku itu 1 miliar loh, kena pendudukku sendiri aja wis
kamu pasti akan kaya. Tapi dengan syarat aku mau barter transfer teknologi. Kamu ajarin dong teknologi kamu ke aku. Dan ini menurut Intan sesuatu langkah yang sangat jenius. Sehingga China sekarang memiliki kereta api tercepat di dunia. Kutipan Sun Tzu yang keempat, tampaklah lemah saat Anda kuat dan tampaklah kuat saat Anda lemah. Ini Intan bahas satu persatu ya. Intan bahas dulu yang tampaklah lemah saat Anda kuat. Ini sekitar tahun 1990-an ya guys ya. China itu termasuk negara miskin. Meskipun bukan termiskin ya, tapi masih masuk negara miskin. Tapi China itu dia bukannya menaikkan mata uangnya, malah dia berusaha untuk menurunkan mata uangnya. Salah satu caranya dengan membeli saham obligasi Amerika. Sehingga dolar Amerika naik dan yuan itu menurun. Di saat negara-negara lain itu memandang China itu lemah, sebenarnya China sedang kuat. Kenapa? Karena dengan turunnya nilai mata uang China, negara-negara lain itu banyak ekspor barang-barang China. Karena apa? Karena murah. Bahkan sampai China menjadi negara terbesar eksportir di dunia. Sehingga negara-negara lain itu ketergantungan dengan barang-barang di China. Made in China itu terkenal di seluruh dunia. Itu yang dimaksud dengan lemah saat Anda kuat. Sekarang kebalikannya, kuat saat Anda lemah. Sekarang China memang kelihatannya kuat, tapi apakah dia sekuat itu? Tak kasih tahu ya teman-teman. Penduduk di China itu menurun dengan drastis. Angka kelahiran itu kecil sekali. Sehingga yang dulunya itu Deng Xiaoping dengan membangga-banggakan bilang, ayo kamu investasi aja di China, ini pendudukku 1 miliar, 30-40 tahun ke depan. Belum tentu kalimat itu bisa digunakan. Itu yang pertama. Yang kedua, terakhir-terakhir ini mungkin teman-teman sudah pernah dengar kasus Evergrande. Kasus Evergrande ini membuat syok para investor-investor dan memang faktanya gara-gara kasus Evergrande ini, investor-investor asing itu banyak yang meninggalkan investasinya di China. Apakah ini berpengaruh terhadap kondisinya China? China sih tidak menunjukkan ya, maka soalnya dia kepengen menunjukkan saat dia kuat. Tapi kalau ya pakar-pakar ekonomi bilangnya ya pasti dong ini mempengaruhi, banyak investor asing yang pergi kok. Kutipan Sun Tzu yang terakhir, peluang akan berlipat ganda saat mereka diraih. Seperti tadi Intan bilang, negara China itu menjadi negara eksportir terbesar di dunia. Sehingga China menjadi negara yang kuat, utangnya Amerika ke China itu menjadi salah satu yang terbesar. Orang luar negeri bergantung terhadap barang-barangnya China. Itu yang dimaksud dengan keuntungan yang berlipat untuk yang pertama. Untuk yang kedua, tadi kan Intan juga bilang kalau China itu mengharuskan barter teknologi kepada investor asing. Dari barter teknologi ini, pengusaha lokal cuma diajarin dasarnya aja, nggak apa-apa. Dia bisa menciptakan produk sendiri. Ini ibaratnya penyanyi. Teman-teman cuman ngajarin do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nanti orang yang diajarin itu pasti bisa menciptakan lagu-lagu yang bagus-bagus. Ibaratnya seperti itu. Seperti contohnya, ada salah satu perusahaan telekomunikasi asing, dia investasi di China, partner teknologi. Sekarang investor itu sudah tidak di China lagi. China ya alah, ya masa bodoh, situ pergi-pergi aja. Sekarang buktinya China bisa membuat Huawei, Oppo, dan 2 HP ini itu berhasil menembus pasar karena banyak peminatnya. Sampai di sini dulu bahasan Intan hari ini dan terima kasih sudah menonton. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.